Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiwi Azara Putri, NIM 205200011, paralel IP1L, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya membahas tentang negara developmentalisme atau pemerintahan oleh pembangunan, yang dimana ini adalah tugas akhir semester dari mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang negara developmentalisme atau pemerintahan oleh pembangunan. Ketika mendengar kata pembangunan, maka akan terfikirkan suatu proses keadaan di mana dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Dengan pembangunan tersebut, diharapkan semua sendi-sendi kehidupan akan berubah menjadi lebih baik, mulai dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan semua aspek kehidupan. Semua orang berpikir bahwa untuk meningkatkan taraf hidup agar sejajar dengan kehidupan orang-orang yang hidup di negara yang tergolong makmur, maka satu kata yang disukai oleh penduduk di negara ketiga adalah pembangunan, di mana masyarakat sering beranggapan bahwa pembangunan adalah suatu kata benda netral. Benda netral maksudnya di sini yaitu usaha atau upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Berangkat dari mindset orang-orang yang berada di dunia ketiga, mereka sangat mengagungkan dimensi pembangunan. Maka dengan cepat para pendukung kapitalisme peka terhadap hal tersebut. Sehingga pada tahun 1947, Presiden Amerika Serikat yang menganut paham kapitalisme paling buruk yaitu Harry Truman, di mana dia menginisiasi suatu pertemuan yang membahas masalah di negara dunia ketiga, dan pada saat itulah lahir suatu paham developmentalisme, di mana paham tersebut bukan membantu negara dunia ketiga mengatasi masalah, malah mencampakkan mereka pada suatu keadaan yang lebih buruk. Inilah yang menjadi polemik sampai sekarang ini, di mana tujuan utama dari developmentalisme Truman benar-benar rapuh diterapkan di negara maupun di dunia. Pembangunan atau development adalah upaya-upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik bagi negara-negara berkembang. Mereka yang penganut developmentalisme sangat percaya bahwa pembangunan adalah hal yang mutlak untuk menciptakan kesejahteraan penduduknya. Developmentalisme juga menyoroti masalah tradisionalisme yang semestinya tidak boleh eksis di muka bumi, seperti yang dikatakan oleh W.W. Rostow. Rostow berpendapat bahwa masyarakat pada dasarnya adalah tradisional. Dia menganggap tradisional itu suatu masalah. Untuk itu, tradisional itu harus dirubah menjadi modern. Sedangkan menurut Mansur Fakih, penganut kapitalisme percaya bahwa segala sesuatu menuju perubahan dapat dicapai dengan pembangunan. Dan mereka juga percaya bahwa tradisionalisme dianggap sebagai masalah dan harus disingkirkan segera. Pemahaman tentang pembangunan diasumsikan sebagai sesuatu yang dapat menyelesaikan segala persoalan, yakni kemiskinan, keterbelakangan, dan masalah-masalah ekonomi yang dianggap sebagai agent of change atau sebagai perubahan dalam pembaruan hidup.
Sedangkan menurut Hanif Suranto 2006, ia mengatakan bahwa developmentalisme yang menjadi landasan bagi negara-negara dunia ketiga ternyata telah melahirkan sejumlah problem yang dihadapi berbagai komunitas, di mana hancurnya identitas kultural dan perangkat kelembagaan yang dimiliki komunitas akibat penyeragaman dan hancurnya basis sumber daya alam akibat eksploitasi oleh negara atas nama pembangunan, serta melemahnya kapasitas komunitas dalam menghadapi problem akibat dominasi negara. Kondisi inilah yang diinginkan oleh para pencetus paham developmentalisme, di mana mereka masuk dalam kehidupan untuk mengambil keuntungan pribadi, dan hal inilah yang tidak pernah disadari oleh para stakeholder yang ada di negara dunia ketiga. Baiklah, saya akan membahas tentang developmentalisme di Indonesia pada masa Orde Baru. Kaitan antara pemerintahan dan pembangunan mempunyai hubungan yang dialektis, di mana pemerintahan yang menciptakan pembangunan, pemerintahan yang bekerja dengan pembangunan, dan sebaliknya pembangunan juga membentuk pemerintahan. Pemerintahan pembangunan itu sebagai dua hal yang terkait dan disebut sebagai given. Agen pertama pembangunan atau development yaitu Bappenas. Selanjutnya saya singgung sedikit tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan itu bukan hanya pekerjaan pemerintah, tetapi pembangunan itu membentuk pemerintah, bahkan membentuk negara. Jadi, bukan hanya pembangunan itu sebagai objek yang dikerjakan oleh pemerintah, tetapi pembangunan itu bisa sebagai subjek yang membentuk pemerintah maupun negara. Ketika berbicara masalah Indonesia dengan mengaitkan akan eksistensi paham developmentalisme di negara, maka kita akan berbicara panjang dalam wacana Indonesia pada masa Orde Baru. Karena masa keemasan paham developmentalisme terjadi pada rezim Orde Baru, di mana tampuk pemerintahan bukan dipegang oleh negarawan, tetapi dipegang oleh militer yang otoriter. Sebenarnya, sebelum masa Orde Baru, yaitu pada masa Presiden Soekarno, masih berkuasa paham developmentalisme yang notabene adalah bentuk baru dari kolonialisasi tidak mampu masuk ke Indonesia. Karena Presiden Soekarno dengan tegas mengatakan tidak kepada bantuan asing. Yang perkataannya yaitu go to hell with your age. Sejak tahun 1967, di mana pemerintahan militer otoriter di Indonesia yang dibawahi atau diketuai oleh Soeharto menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rousseau, yang notabene adalah sepupu dari developmentalisme, dan pada saat itu juga pemerintah Indonesia menjadikan landasan pembangunan jangka panjang yang ditetapkan secara berkala untuk waktu 5 tahun. Sehingga pada rezim Orde Baru Indonesia sepenuhnya mengimplementasikan teori pembangunan kapasitas yang bertumpu pada ideologi dan teori modernisasi serta implementasi teori pertumbuhan. Eksistensi paham developmentalisme baru terjadi di Indonesia sejak terbitnya surat pemerintah 11 Maret. Dan sejak saat itulah Indonesia mendewa-dewakan pembangunan. Pemerintah Indonesia benar-benar menjadikan pembangunan sebagai tolak ukur dalam melakukan sesuatu. Dan sejak saat itulah pinjaman dari luar mengalir ke Indonesia.
Dengan pinjaman tersebut, secara otomatis pemerintah mampu membangun sarana dan prasarana yang mewah, tetapi mereka tidak menyadari bahwa akan menyebabkan banyak masalah yang muncul, seperti pinjaman tersebut beberapa tahun mendatang akan mencekik dengan bunga yang sangat besar, dan ujung-ujungnya rakyatlah yang akan menanggung. Dan inilah tujuan utama orang-orang pelopor dari developmentalisme. Banyak sekali ketimpangan yang terjadi oleh teori pembangunan tersebut, karena dalam watak pemerintah pada saat itu menganggap bahwa pembangunan hal yang mutlak dilakukan supaya negara mampu berbicara banyak di internasional tanpa mempedulikan aspek lain yang akan merugikan pembangunan tersebut. Contohnya, pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan Indonesia yang tidak ada waktunya, yang tidak jelas waktunya, dan tidak terukur, sehingga hal tersebut menimbulkan polemik di bidang ekologi. Karena program pembangunan itu berlangsung tanpa jangka waktu, maka secara bidang ekologi akan menjadi sasaran empuk untuk dijadikan lading eksploitasi demi kejayaan pembangunan. Hal inilah yang tidak pernah disadari oleh para stakeholder negara Indonesia pada Orde Baru dengan menerapkan pembangunanisme yang berkedok ingin membantu kita keluar dari masalah, ternyata malah menimbulkan banyak sekali masalah kehidupan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan. Kita tidak pernah menyadari bahwa developmentalisme yang dicetuskan oleh orang-orang kapitalisme merupakan alat mereka untuk menjajah negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Mereka berkedok dengan konsep membangun nation state dengan basis yang sangat mapan untuk membangun integritas nasional. Konsep mereka pun juga berjalan di atas birokrasi modern, dan doktrin yang disebarkan adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, maka kita harus bergerak dari kehidupan tradisional menuju kehidupan yang serba modern. Maka dengan adanya peralihan ini, pemerintah banyak sekali mengabaikan aspek kehidupan tersebut, seperti lingkungan yang dieksploitasi menjadi modernisasi, kehidupan masyarakat kecil yang terus-terusik karena sering digusur demi yang namanya keindahan kota, walaupun melanggar undang-undang. Yang saya pahami tentang penerapan developmentalisme di Indonesia pada masa Orde Baru adalah keuntungan yang didapatkan dari pembangunanisme memang ada, tetapi hanya kaum borjuis yang berkuasa dalam pemerintah yang mendapat keuntungannya. Sedangkan kaum proletar hanya menjadi korban eksploitasi untuk mencapai kepentingan pemerintah. Hal lain yang diabaikan oleh pemerintah ketika Orde Baru yaitu mereka mengingkari Undang-Undang 1945 pada pasal 33 ayat 1, di mana bumi, air, udara dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ketika dihubungkan pada masa Orde Baru, maka banyak hal yang terabaikan di dalamnya, di mana ketika dimensi itu dikuasai oleh negara, namun mereka sendiri yang mendapatkan dan menikmati keuntungannya. Dan ada lagi yang memperparah keadaan negara Indonesia, di mana birokrasi kita masih dipengaruhi oleh atau masih dipenuhi oleh para mafia berkelahi yang menjadi komprador di Indonesia untuk selalu ikut kepentingan asing. Selama mereka masih bercokol di Indonesia, maka akan dieksploitasi secara terus-menerus dan generasi mereka akan selalu menguasai kita. Seandainya saja krisis ekonomi tidak menghancurkan Indonesia pada tahun 1997, mungkin semua elemen masyarakat akan selalu percaya terhadap developmentalisme dan globalisasi.
Dengan munculnya krisis tersebut, terbongkarlah puluhan kejahatan developmentalisme, di mana hal tersebut membawa rakyat menjadi kuli di negaranya sendiri. Developmentalisme berjaya di Indonesia pada dekade 1960-an karena ditopang oleh 3 kekuatan besar, yaitu ABRI, birokrasi, dan Golkar. Meskipun ketiga unsur tersebut mengawangi rezim Orde Baru dengan slogan pembangunan, pada akhirnya runtuh ketika stabilitas politik, ekonomi, dan aspek kehidupan sudah tidak menentu, yang puncaknya itu sendiri berakhir pada kegagalan ekonomi yang ditandai dengan depression pada tahun 1997. Kesimpulannya adalah, hal mendasar yang saya pahami dari kebobrokan teori pembangunan yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru adalah ketimpangan-ketimpangan dari program yang dicanangkan pemerintah pada saat itu, terutama program Pelita yang mereka agung-agungkan sebagai program terbaik sepanjang sejarah Indonesia, di mana dalam program Pelita tersebut kita dituntut untuk terus-menerus membangun dalam semua sektor kehidupan tanpa memperhatikan keseimbangan di dalamnya. Sehingga apa yang terjadi kemudian adalah stabilitas di bidang ekologi yang tidak menentu karena terus-menerus dieksploitasi, dan pada kehidupan masyarakat pinggiran yang terus dihantui dengan pergusuran demi kenyamanan kota. Program Pelita juga menimbulkan masalah yang amat sukar di mana-mana, di mana dana yang dipakai dalam menangani pembangunan di Indonesia adalah dana yang berasal dari luar negeri yang mereka anggap bantuan, yang mana pada dasarnya itu semua adalah hutang yang harus dibayar di kemudian hari dan bunganya lebih besar daripada dana pokok. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita harus berani keluar dari lingkaran setan tersebut, kembali kepada konsep Bung Karno yang berani mengatakan tidak pada dominasi asing. Sekian dari saya, terima kasih.